Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi di Montesna Channel. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana kita mencetak kartu ujian untuk banyak siswa dengan menggunakan fungsi. Nah, fungsi yang akan kita gunakan untuk mencetak kartu siswa seperti yang terlihat ini, itu adalah fungsi VLOOKUP. Oke, sebelumnya kita jelaskan dulu fungsi VLOOKUP itu apa. Fungsi VLOOKUP itu merupakan fungsi referensi, fungsi pembacaan data. Fungsi pembacaan data membaca data pada sumber data untuk melengkapi data pada data yang akan kita cetak. Oke, untuk lebih jelasnya silakan disimak. Pada file Excel ini saya sudah mempunyai 2 lembar kerja, di mana pada sheet yang kedua itu adalah kartu ujian siswa, di mana dalam satu lembar kertas yang apabila akan dicetak itu terbagi menjadi 10 kartu siswa. Nah, dari satu lembar kertas untuk kartu 10 siswa ini, kita akan mencetak untuk lebih dari 300 siswa. Oke. Pertamanya kita sudah punya sheet kartu yang mana di sini dengan saya beri nama dengan nomor meja, di mana kartu ini digunakan untuk nomor meja setiap peserta ujian. Nah, pada sheet yang pertama ini adalah sheet data siswa. Ini adalah data siswa kelas 12 seluruhnya, lebih dari 300 siswa. Nah, untuk mencetak nomor meja kartu ujian siswa ini, kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP dengan data. Setelah kita mulai. Yang pertama, untuk data siswa, kita buat dulu rank datanya. Kegunaan dari membuat rank data ini adalah untuk tabel arraynya pada fungsinya nanti. Pembacaan datanya itu, datanya ini sama untuk setiap semua datanya, dari data pertama sampai data terakhir. Untuk itu kita buat rank datanya, atau bisa juga dengan menggunakan cell absolute. Oke. Nah, kita blok dulu semua datanya untuk membuat rank datanya. Kemudian pada name box-nya ini, apabila semua data sudah terblok, kita ganti menjadi, misalnya saya buat dengan data nama kartu. Oke, kemudian enter. Oke. Nah, data kita tadi sudah terrank dengan nama data nama kartu. Nih, data nama kartu. Oke, kita kembali ke nomor ujian. Nah, untuk pemanggilannya kita memerlukan identitas. Di sini kita gunakan saja angka. Nanti kegunaan dari angka ini sebagai lookup value-nya adalah kunci untuk pembacaan datanya atau pemanggilan untuk pembacaan datanya. Di sini karena pada satu halaman kertas ini ada 10 nomor, kita buat angka 1 sampai 10 untuk pemanggilannya, di mana angka yang kedua kita buat menggunakan rumus angka pertama ditambah dengan 1. Oke, kemudian kita syarat
jadi sampai 10. Nah, ini gunanya sebagai lookup value di dalam fungsi VLOOKUP nanti atau untuk sebagai kunci pembacaan data. Oke, nah, kita akan memasukkan fungsi terlebih dahulu pada setiap kartu ujian ini. Yang pertama itu adalah untuk data nama. Ingat, untuk setiap fungsi itu kita harus wajib menggunakan tanda sama dengan terlebih dahulu. Kemudian fungsinya di sini kita menggunakan pembacaan data fungsi VLOOKUP, di mana fungsi VLOOKUP ini membaca data secara vertikal atau bentuk dari datanya itu adalah per kolom. Setiap field datanya itu berbentuk per kolom. Nah, rumusnya untuk nama, pembacaan data untuk nama, V sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, lookup value. Yang menjadi lookup value kita itu adalah angka 1 sampai 10 ini. Ini untuk kartu yang pertama itu kita gunakan angka 1. Itu terletak pada sel AQ8. Kemudian kita batasi dengan titik koma. Tabel array ini adalah data yang sudah kita buat rank datanya tadi. Datanya adalah data nama kartu. Nah, apabila kita sudah membuat rank datanya, kita ketik saja awal dari data tersebut. Apabila muncul nama-nama yang berbentuk data ini dengan ditandai dengan ikon seperti persegi yang setiap persegi 4 ya, agak membulat. Oke, tadi data sudah kita buat rank data dengan nama data nama kartu. Klik saja data nama kartu 2 kali. Oke, kemudian kita batasi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah kolom index number. Kolom index numbernya ini adalah kolom keberapakah letak dari data yang kita baca ini. Nah, yang kita baca sekarang ini adalah data nama. Nah, data nama pada data siswa tadi itu terletak pada kolom yang ketiga. Catatan penting supaya diingat ya, field datanya, atau boleh kembali ke belakang. Oke. Kalau tidak salah tadi memang nama terletak pada kolom ketiga. Kemudian karena kita menggunakan fungsi VLOOKUP, pembacaan data dengan banyak data, ini lebih dari 100 data, kita harus menggunakan rank lookup yaitu true false. Nah, untuk supaya tidak terjadi kesalahan pembacaan data. Nah, kita gunakan false. Oke, tutup kurung, kita enter. Oke, nah, ini lihat untuk data nama pertama nih, itu dengan nama siswa Adif Dwi Putra. Oke, kita lihat ya, betul, nama siswa Adif Dwi Putra. Oke, untuk data yang selanjutnya, untuk kelas tadi terletak pada kolom keempat. Kelas terletak pada kolom keempat, kemudian nomor ujian terletak pada kolom kedua, kemudian ruang itu terletak pada kolom yang ke-7. Oke. Nah, untuk kartu yang pertama ini, untuk lookup value-nya sama. Fungsinya sama, pembacaan datanya sama dengan di atas. Oke, kita absolutkan dulu di atas. Absolutkan dengan menambahkan tanda dolar. Oke. Kemudian kita copy ke bawah. Kita copy ke bawah. Kita ubah untuk kelasnya ini. Yang berbeda itu adalah kolom index number. Kelas tadi terletak pada kolom yang ke
kelas terletak pada kolom yang keempat. Oke. Nah, 3 ini kita ubah menjadi 4. Nah, untuk nomor ujiannya tadi terletak di kolom yang kedua. Oke. Oke, untuk ruangnya ini terletak pada kolom yang ke-7. Dah, sudah selesai untuk yang pertama. Lakukan ini untuk setiap sampai ke 10 kartu. Ini sama dengan VLOOKUP. Oke. Kemudian lookup value-nya untuk yang kedua. Oke, kemudian tabel array-nya tadi sama data nama kartu. Oke, kasih pembatas. Nama tadi terletak di yang ketiga, kemudian false. Tutup kurung. Jangan lupa untuk lookup value-nya ini kita kasih absolute. Oke. Kemudian kita seret lagi ke bawah. Ubah kembali seperti tadi. Untuk kelasnya itu terletak di kolom keempat. Untuk nomor ujiannya terletak di kolom yang kedua. Untuk ruangnya terletak di kolom ke-7. Lakukan ini sampai data kartu yang ke-10. Nah, dengan perbedaannya setiap kartu itu adalah pemanggilannya saja, lookup value-nya. Lookup value-nya untuk kartu yang ketiga itu adalah AS8, kita bikin absolute. Oke. Apabila semua fungsi sudah kita masukkan pada setiap kartu di nomor meja ini, kita tinggal memprintnya saja. Nah, untuk halaman pertama mungkin kita langsung print kartu yang ini. Oke, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini tadi kartunya 1 sampai 10, berarti dari data siswa 1 sampai 10. Nah, kita ubah saja pemanggilan lookup value-nya di sini ya. 10 terakhir kita berarti 11 lagi sini. Cuman kita ubah angka 11-nya, kemudian enter, otomatis dia akan berpindah ke data siswa yang selanjutnya. Kemudian print lagi sampai akhirnya nanti mencapai 300 misalnya. Seperti ini. 300 siswa. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, silakan dicoba. Sampai berjumpa pada tutorial berikutnya.